Pada suatu pagi yang hangat, matahari baru saja menyembul dari ufuk. Sinarnya menyebar lembut di kota besar yang penuh hiruk-pikuk. Di tengah keramaian itu, langkah kecil seorang nenek perlahan menapaki trotoar. Namanya Bu Nani. Sosok sederhana dengan kebaya lusuh yang sudah memudar warnanya, sandal jepit yang hampir aus, dan kerudung tua yang menutupi sebagian rambutnya yang telah memutih. Di wajahnya terlukis ketenangan, meski kerutan di sudut-sudut matanya menyimpan cerita panjang kehidupan. Ia melangkah menuju sebuah toko perhiasan megah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Toko itu adalah yang terbesar di seluruh Indonesia, tempat di mana kemewahan dan kemegahan dipajang dengan bangga di balik etalase kaca. Setiap orang yang melintas pasti terpesona oleh kilauan permata dan emas di dalamnya. Namun tidak dengan Bu Nani. Ia melangkah dengan keyakinan, tanpa ragu atau gentar, meski penampilannya jelas berbeda dari orang-orang kaya yang biasa datang ke sana. Tapi siapa yang bisa tahu apa yang tersimpan di balik wajah yang tampak sederhana itu? Langkahnya mantap. Namun di setiap derap kaki yang ia pijakan, pandangan sinis mulai mengarah padanya. Orang-orang di dalam toko memandang heran, bahkan merendahkannya dalam hati. Tidak ada yang menyapa, tak ada yang memberi senyum. Hanya tatapan penuh penilaian, seolah ia bukan bagian dari dunia kilau yang mereka kenal. Namun, nenek itu tetap berjalan, matanya tertuju pada pintu besar toko perhiasan, tanpa goyah oleh tatapan-tatapan itu. Sebuah pertemuan besar akan segera terjadi, dan tak ada yang menyadari siapa sebenarnya nenek ini. Ketika Bu Nani melangkah masuk ke dalam toko, seketika suasana di dalam ruangan terasa berubah. Udara yang tadinya dipenuhi obrolan lembut pelanggan kaya yang memilih perhiasan, kini berubah menjadi sunyi. Mata-mata penasaran mulai melirik ke arahnya. Penampilan Bu Nani yang jauh dari kesan mewah menciptakan suasana canggung di dalam toko yang biasanya hanya dihuni oleh orang-orang berkelas, berpakaian anggun dengan aksesoris yang berkilauan di tubuh mereka. Seorang karyawan muda, bernama Rini, dengan wajah sinis dan tatapan merendahkan, mendekat ke arah Bu Nani. Rini berusaha tersenyum, tapi di balik senyum itu terselip hinaan yang tidak tersamar. "Maaf, Bu. Barang-barang di sini cukup mahal. Mungkin Anda lebih cocok ke toko lain," ujarnya dengan nada yang sopan, namun jelas-jelas mengandung penghinaan. Ia melirik nenek tua itu dari ujung kepala hingga kaki, seolah tak percaya orang seperti Bu Nani akan masuk ke tempat sekelas ini. Beberapa pelanggan yang mendengar ucapan Rini tak bisa menahan tawa kecil. Mereka menatap Bu Nani seolah-olah ia sedang salah tempat. Dia pasti tersesat. Salah seorang berbisik pelan, namun cukup keras untuk didengar. Namun, Bu Nani tidak bereaksi terhadap hinaan-hinaan itu. Wajahnya tetap tenang, dan senyumnya masih bertahan di bibirnya yang mulai mengerut oleh usia. "Nak, bisa tolong perlihatkan cincin emas di etalase itu?" tanyanya lembut. Matanya tertuju pada cincin yang berada di balik kaca. Rini mendengus pelan, merasa semakin yakin bahwa nenek ini hanya membuang waktunya. "Maaf, Bu. Cincin itu sangat mahal. Saya rasa tidak cocok untuk Anda," jawab Rini dengan nada yang lebih tajam kali ini, berusaha mengusir nenek tersebut tanpa menimbulkan keributan. Beberapa pelanggan lain mulai tertawa lebih keras. Bisik-bisik di antara mereka semakin jelas terdengar. Bu Nani tetap berdiri tenang, tak sedikit pun goyah oleh perlakuan yang ia terima. Ia tetap tersenyum, menatap Rini dengan lembut, seolah ingin mengatakan sesuatu namun memilih menahan diri. Di balik senyuman itu, tersembunyi kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun di ruangan tersebut. Kesabaran yang luar biasa, serta keyakinan yang kokoh. Hinaan demi hinaan yang dilontarkan kepadanya seolah angin yang berlalu, tak pernah sampai ke dalam hatinya. Bu Nani tahu betul bahwa mereka tidak melihat apa yang sebenarnya ada di balik kebaya lusuh dan sandal usangnya. Mereka hanya melihat permukaan, bukan siapa dirinya sebenarnya. Bu Nani tetap berdiri dengan tenang di hadapan etalase, meski perlakuan karyawan toko dan tawa sinis pelanggan terus mengalir. Ia tidak tergoyahkan, pandangannya tertuju pada cincin emas yang berkilauan di balik kaca. Dengan lembut, ia kembali meminta, "Tolong perlihatkan cincin itu, Nak."
Saya ingin melihatnya lebih dekat. Rini, yang mulai kehilangan kesabarannya, akhirnya dengan enggan mengambil cincin tersebut dari etalase. Baiklah, gumamnya, menghela napas kesal. Tapi saya rasa ini akan membuang waktu saja, Bu. Sambil menyerahkan cincin itu, ia melirik ke arah pelanggan lain yang tertawa kecil di sudut ruangan. Bu Nani menerima cincin itu dengan hati-hati. Jari-jarinya yang keriput menyentuh emas itu dengan penuh perhatian. Ia memandangi cincin tersebut dengan tatapan mendalam, seolah-olah mengenali setiap lekukan dan detail di dalamnya. Kilauan emas dan batu permata yang menghiasi cincin itu seakan menceritakan kisah yang tersembunyi di baliknya. Sebuah kisah yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mengerti arti nilai sebenarnya. Cincin ini indah sekali, ucap Bu Nani pelan, tapi penuh makna. Di matanya, cincin itu bukan sekadar perhiasan, tapi simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang di ruangan itu. Rini, yang merasa kesal karena nenek ini tampaknya masih tak tahu diri, menyahut sinis. Tentu saja, Bu. Tapi cincin ini harganya sangat mahal. Anda pasti tahu itu, kan? Saya rasa Anda hanya melihat-lihat. Namun, Bu Nani tetap tersenyum, tanpa sedikit pun menanggapi kata-kata pedas itu. Ia memasukkan cincin itu kembali ke tangan Rini dengan hati-hati, seolah-olah barang itu sangat berarti. Terima kasih, Nak, ujarnya lembut. Harganya memang mahal, tapi kilauan cincin ini tidak lebih indah dari kilauan hati yang baik. Rini mengernyit, bingung dengan kalimat itu. Dia tidak menyadari bahwa di hadapannya berdiri seseorang yang telah memahami lebih banyak tentang kehidupan dan nilai sejati, jauh di luar batas harta dan kekayaan yang dipajang di toko mewah ini. Bu Nani kemudian berbalik, melangkah menuju pintu, tetapi tidak sebelum meninggalkan sebuah kesan yang mendalam bagi yang mau berpikir. Namun sebelum ia berhasil keluar, suara derap langkah terdengar dari arah belakang toko. Langkah cepat dan tegas, seseorang datang mendekat. Pintu ruangan kantor terbuka, dan masuklah seorang pria muda yang berwibawa, dengan tatapan tajam namun penuh hormat. Semua karyawan yang tadinya meremehkan Bu Nani, termasuk Rini, tiba-tiba terdiam. Pria itu adalah Adi, pemilik toko perhiasan terbesar ini. Suasana mulai berubah. Saat Adi, pemilik toko perhiasan terbesar di Indonesia, memasuki ruangan, keheningan langsung menyelimuti tempat itu. Karyawan yang tadinya bersikap angkuh dan acuh tiba-tiba menjadi tegang, dan suasana yang tadinya dipenuhi dengan bisik-bisik merendahkan kini berubah penuh perhatian. Rini yang berdiri di depan Bu Nani pun tampak gugup, menyadari kehadiran atasannya. Adi adalah sosok pria muda yang berwibawa, dikenal karena ketajaman bisnisnya dan karismanya yang memukau. Setiap karyawan menghormatinya bukan hanya karena posisinya sebagai pemilik toko, tetapi juga karena ketegasannya dalam menjaga integritas dan martabat tempat ini. Namun, tak ada satupun dari mereka yang siap untuk kejutan yang akan segera terjadi. Ketika mata Adi tertuju pada Bu Nani, pandangannya berubah drastis. Ia tak memperhatikan kemewahan toko atau para pelanggan yang ada di dalamnya. Pandangannya langsung menuju wanita tua sederhana itu, dan seketika raut wajahnya berubah menjadi lembut. Dengan langkah cepat namun penuh rasa hormat, Adi menghampiri Bu Nani. Tanpa ragu, ia membungkukkan tubuhnya sedikit dan menyapa dengan penuh kasih sayang. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Kenapa tidak memberitahu saya kalau ibu datang? Seluruh ruangan terdiam. Semua mata kini tertuju pada Bu Nani, wanita yang tadinya diremehkan dan dihina oleh karyawan serta pelanggan. Kini mereka menyaksikan pemilik toko, Adi, berbicara dengan penuh hormat kepada nenek yang dianggap tidak pantas berada di tempat itu. Bu Nani tersenyum hangat, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa dendam atau sakit hati atas apa yang baru saja dialaminya. Ibu hanya ingin melihat perhiasan di toko ini. Nah, toko yang kamu bangun dengan kerja kerasmu, jawab Bu Nani lembut, suaranya penuh kehangatan. Kejadian ini membuat Rini dan karyawan lain terkejut. Wajah mereka memucat. Mereka akhirnya menyadari bahwa nenek yang selama ini mereka remehkan adalah ibu dari pemilik toko. Rasa malu dan penyesalan segera memenuhi hati mereka, terutama Rini yang merasa sangat bersalah atas sikapnya tadi. Adi, yang masih berada di dekat ibunya,
dengan cepat menangkap suasana tidak nyaman yang melanda ruangan itu. Ia menatap sekeliling, melihat wajah karyawan dan pelanggan yang tampak bingung dan kaget. "Apa ada yang salah di sini?" tanya Adi dengan nada tegas namun tenang. Karyawan yang tadi meremehkan Bu Nani menundukkan kepala, takut dan malu untuk menjawab. Melihat ketegangan yang terjadi, Bu Nani meletakkan tangannya lembut di lengan Adi, mencoba menenangkannya. "Tak apa, Nak," katanya bijak. "Ibu baik-baik saja. Terkadang, kita perlu mengingatkan diri kita bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan atau kekayaan, tetapi dari hatinya." Kata-kata Bu Nani menggema di ruangan itu, dan Adi pun tersenyum lembut kepada ibunya. Sementara itu, para karyawan yang mendengar merasa seolah baru saja diajarkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Semua orang di toko itu kini menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Dengan suasana toko yang berubah tegang, Adi memandang ibunya dengan penuh rasa hormat, lalu menatap para karyawannya. "Ibu, apa ada yang mengganggu hati ibu saat di sini?" tanyanya. Nadanya tetap lembut namun penuh perhatian. Ia tahu betul bahwa ibunya selalu memiliki cara tersendiri dalam menyikapi sesuatu, terutama dalam menghadapi orang-orang yang tidak menghargainya. Bu Nani tersenyum lembut, seperti seseorang yang telah melewati badai kehidupan tanpa tergoyahkan. "Tidak, Nak," jawabnya dengan tenang. "Mereka hanya belum mengenal ibu dengan baik, itu saja." Ucapannya sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan, justru dengan kelembutan yang membuat semua orang di toko itu merasa semakin malu. Namun Adi tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi. Dengan tatapan tegas, ia melihat ke arah Rini dan para karyawan lainnya. "Apa yang kalian lakukan kepada ibu saya?" tanyanya dengan nada yang mulai menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin. Rini, yang berdiri paling dekat, langsung menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah oleh rasa malu dan ketakutan. Saya tidak tahu kalau beliau adalah..." Rini tergagap, suaranya bergetar. Ia merasa sangat bersalah atas sikapnya yang kasar dan merendahkan kepada Bu Nani. Para karyawan lain yang sebelumnya ikut tertawa pun merasa terpukul oleh kesadaran bahwa mereka telah bersikap sangat tidak sopan terhadap ibu dari pemilik toko. Adi menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang mulai terasa. "Tidak seharusnya kalian memperlakukan siapapun dengan cara seperti itu, apalagi ibu saya," katanya tegas. "Di toko ini, semua orang harus dihormati, siapapun mereka, tak peduli bagaimana penampilannya. Kalian bekerja di sini untuk melayani dengan baik, bukan untuk menghakimi." Suasana toko semakin hening. Para pelanggan yang tadinya ikut menertawakan Bu Nani kini merasa sangat malu. Mereka juga menjadi saksi pelajaran penting tentang betapa salahnya menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Bu Nani, yang melihat situasi semakin tegang, meletakkan tangannya di bahu Adi, memberi isyarat agar ia meredakan kemarahannya. "Sudahlah, Nak. Semua orang bisa berbuat salah. Yang penting, mereka belajar dari kesalahan itu," ujar Bu Nani dengan bijaksana. Dengan rasa bersalah yang mendalam, Rini maju selangkah dan membungkukkan badan kepada Bu Nani. "Maafkan saya, Bu," katanya dengan suara serak, nyaris menangis. "Saya telah bersikap kasar dan tidak hormat. Saya benar-benar menyesal." Karyawan lain mengikuti, membungkukkan badan sebagai tanda penyesalan. Bu Nani menatap mereka dengan penuh pengertian. Ia tidak menyimpan dendam atau kebencian, hanya rasa welas asih yang terpancar dari matanya. "Saya memaafkan kalian," katanya lembut. "Ingatlah, anak-anak, setiap orang memiliki nilai yang lebih besar daripada apa yang terlihat di luar. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya." Pelajaran ini menancap kuat di hati semua yang ada di sana. Tidak hanya para karyawan, tetapi juga pelanggan yang menyaksikan kejadian ini menyadari bahwa mereka telah keliru dalam memandang seseorang hanya dari tampilan luarnya. Bu Nani, dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, telah memberikan pelajaran yang jauh lebih berharga dari perhiasan manapun yang ada di toko itu. Setelah suasana kembali tenang, Adi mengarahkan pandangannya ke seluruh toko. "Kalian semua harus belajar dari ini,"
Katanya dengan suara tegas tapi lembut. Ibu, saya datang ke sini bukan untuk membeli perhiasan, tapi untuk melihat bagaimana kalian bekerja dan bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Setiap karyawan mendengarkan dengan cermat, wajah mereka masih dipenuhi rasa bersalah. Adi melanjutkan, toko ini tidak hanya menjual barang-barang mewah. Lebih dari itu, kita menjual pengalaman. Pelayanan yang baik dan sikap hormat adalah nilai yang tak ternilai. Tidak peduli siapa yang datang, apakah mereka berpakaian sederhana atau mewah, kalian harus memperlakukan mereka dengan kebaikan. Kalian tidak tahu cerita apa yang dibawa oleh setiap orang yang melangkah masuk ke sini. Bu Nani tersenyum lembut mendengar perkataan putranya. Di tengah megahnya toko perhiasan yang gemerlap dengan kilauan emas dan permata, justru pelajaran hidup tentang nilai kemanusiaan yang menjadi sorotan. Bu Nani tidak pernah memandang dunia dengan ukuran materi atau kekayaan, tetapi dengan hati yang lapang dan penuh kasih sayang. Rini, yang masih merasa bersalah, mendekati Bu Nani dan berkata, "Bu, terima kasih telah mengingatkan kami. Kami benar-benar menyesal atas apa yang telah kami lakukan." Suaranya terdengar tulus, dan matanya menunjukkan penyesalan yang dalam. Ia tahu bahwa kesempatan untuk belajar dari kejadian ini sangat berharga, dan sikap Bu Nani yang penuh kebijaksanaan membuatnya merasa sangat tersentuh. Bu Nani memandang Rini dengan kelembutan. "Nak," ucapnya dengan suara penuh kasih, "kebaikan hati dan kesabaran adalah perhiasan yang jauh lebih berharga daripada emas atau berlian. Harta yang sejati ada di dalam hati kita, bukan di balik permata. Kamu telah belajar hari ini, dan itu yang paling penting. Maafkan dirimu dan teruslah bersikap baik kepada siapapun." Kata-kata Bu Nani menancap di hati semua yang mendengarnya. Para karyawan yang semula tertawa dan meremehkannya kini merasa bahwa mereka bukan hanya menerima pelajaran tentang tata krama dalam bekerja, tetapi juga pelajaran hidup yang lebih mendalam. Mereka melihat Bu Nani bukan lagi sebagai seorang nenek tua yang sederhana, melainkan sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, jauh lebih berharga dari perhiasan apapun yang mereka jual. Sementara itu, para pelanggan yang menyaksikan seluruh kejadian ini mulai merenung. Hinaan dan tawa mereka tadi, yang sempat mereka anggap wajar, kini terasa seperti beban yang menggantung di hati. Beberapa dari mereka bahkan menggelengkan kepala, malu atas tingkah mereka sendiri. Adi, yang berdiri di sisi ibunya, merasakan kebanggaan yang luar biasa. Ibunya telah memberikan pelajaran penting kepada semua orang di toko itu, termasuk dirinya. Pelajaran tentang kerendahan hati, penghormatan, dan nilai sejati dari kehidupan. Ia tahu bahwa toko ini bukan sekadar tempat untuk menjual perhiasan, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai kebaikan harus selalu dipraktikkan. Bu Nani, dengan caranya yang sederhana, telah menunjukkan hal itu dengan sempurna. Dengan suasana yang mulai mereda, Adi mengajak ibunya menuju ruang kantor untuk beristirahat. Namun sebelum pergi, Bu Nani sekali lagi menatap semua orang di toko itu dan berkata, "Ingatlah, kilauan hati jauh lebih berharga daripada kilauan perhiasan. Jadikan hari ini pelajaran agar kita selalu menghargai orang lain, tak peduli seperti apa mereka terlihat." Bu Nani dan Adi berjalan perlahan menuju ruang kantor di belakang toko, meninggalkan para karyawan dan pelanggan yang masih termenung. Keheningan di dalam toko terasa penuh makna, seolah semua orang di sana sedang merenungkan kembali sikap dan tindakan mereka. Para karyawan saling melirik dengan rasa malu, sementara pelanggan yang tadinya tertawa dan mencibir kini menundukkan kepala, merasa dipermalukan oleh kebijaksanaan seorang nenek yang sederhana. Di dalam ruang kantor, Bu Nani duduk di sofa yang empuk, senyum hangat masih menghiasi wajahnya. Adi duduk di sampingnya, memandang ibunya dengan penuh kekaguman. "Ibu, hari ini ibu memberikan pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya kepada karyawan, tapi juga kepada saya," ujar Adi dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih sudah selalu mengingatkan saya tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini." Bu Nani tertawa kecil. Nada suaranya lembut seperti angin sepau-sepau. "Nak, ibu hanya menjalani hidup seperti yang seharusnya," ucapnya. "Harta, kemewahan, semuanya itu hanya sementara. Tapi kebaikan hati, kesabaran,
dan bagaimana kita memperlakukan orang lain, itulah yang akan selalu diingat dan dihargai. Adi mengangguk, menyadari bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh ibunya itulah yang telah membentuknya menjadi siapa dirinya sekarang. Toko perhiasan ini mungkin adalah yang terbesar di Indonesia, tapi tanpa prinsip dan hati yang tulus, semuanya tidak ada artinya. Ibu benar, kata Adi dengan suara lembut. Saya akan memastikan bahwa setiap orang di sini mengingat pelajaran ini, dan toko ini akan menjadi tempat di mana setiap orang dihargai, terlepas dari siapa mereka. Sementara itu, di luar ruangan, karyawan-karyawan mulai berbisik satu sama lain. Mereka berbagi rasa penyesalan dan kesadaran bahwa tindakan mereka terhadap Bu Nani adalah kesalahan besar. Rini, yang merasa paling bersalah, mendekati rekan-rekannya dan berkata dengan tulus, "Kita harus berubah. Hari ini kita belajar bahwa kita tidak boleh menilai orang dari penampilan mereka. Semua orang yang masuk ke toko ini berhak mendapat pelayanan yang sama, tak peduli siapa mereka." Karyawan lain mengangguk setuju, dan suasana mulai berubah menjadi refleksi diri. Mereka kini paham bahwa sikap mereka terhadap pelanggan, siapapun itu, haruslah berdasarkan rasa hormat, bukan penilaian sepintas. Pelajaran hari ini sangat berharga, dan mereka bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ketika Bu Nani dan Adi keluar dari ruang kantor, suasana di toko sudah berbeda. Para karyawan berdiri dengan sikap lebih sopan, dan ada rasa hormat yang lebih tulus dalam pandangan mereka. Bu Nani tersenyum, melihat perubahan yang terjadi. Ia tahu, meskipun hari ini tampak sederhana, tetapi apa yang terjadi akan berdampak panjang pada toko ini. Adi menatap seluruh karyawan dengan bangga, lalu berkata, "Hari ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Toko ini bukan hanya tempat untuk menjual perhiasan, tetapi juga untuk menunjukkan nilai-nilai kebaikan. Teruskan pelajaran ini, dan pastikan setiap orang yang masuk ke sini merasa dihargai." Dengan kata-kata itu, Bu Nani dan Adi meninggalkan toko, melangkah keluar ke jalanan yang ramai. Langit di atas tampak cerah, seperti mencerminkan perasaan di hati Bu Nani yang damai. Ia telah mengajarkan pelajaran penting tanpa harus marah, hanya dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Dalam keheningan langkahnya, ia membawa perubahan, tak hanya bagi toko perhiasan itu, tetapi juga bagi setiap orang yang menyaksikan kisah hari ini. Dan kilauan perhiasan di etalase toko itu tampak redup dibandingkan dengan kilauan kebijaksanaan yang telah dipancarkan oleh sosok sederhana bernama Bu Nani.